Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam penyampaian siar Islamku kali ini di channel Setia Siatimbun NPC tentunya. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, juga sehat, iman dan Islam istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat beriman, Islam selalu menduduki agama yang tertinggi dari masa ke masa. Dengan Islam agama rahmatan lil alamin lah, saudara non muslim kita banyak yang memahami dan memilih Islam sebagai agama yang kuat, juga petunjuk jalan kebenaran. Seperti yang dirasakan pendeta karismatik ini misalnya, yaitu mantan pendeta Maksi Deeng yang sekarang dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih Islam dengan gelar Ustadz Abu Bakar Maksi Deeng nama saat ini. Dengan pernyataan beliau tentang indahnya Islam, seorang non muslim pun ingin berdialog dengan beliau tentang keindahan bagaimana itu Islam. Tapi sebelum lanjut pada pembahasan selengkapnya, yuk bantu channel-channel siar Islam kami lainnya seperti Mu'alaf Center Ayah Sofia misalnya, juga channel-channel siar Islam lainnya, utamanya Setimbun NPC pastinya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Semoga menjadi ilmu bersama, juga memberi manfaat untuk kita semua. Sobat muslim, setiap saatnya kita selalu menjumpai mu'alaf dan mu'alafah dalam pernyataan keislamannya. Tak tanggung-tanggung, bukan hanya kafirin biasa, mantan pendeta, biarawati, dokter gigi, dan non-muslim lainnya, apalagi mantan pendeta karismatik pula. Luluh dengan hidayah Allah, mengakui Islam untuk agamanya. Subhanallah wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Berikut kita simak penjelasan seorang pendeta karismatik yang berdialog langsung dengan non-muslim yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang Islam, yang membuatnya tak sabar ingin bersyahadat mendengar penjelasan dan pengakuan dari mantan pendeta karismatik tersebut. Emang Kristen, jadi kan aku belum tahu banyak Islam itu gimana. Makanya aku masih kayak yang sering tanya-tanya, tapi nggak semua orang paham kan. Di situ kan aku kayak butuh orang yang benar-benar paham buat ngajarin aku gitu loh Pak, supaya aku tuh lebih yakin lagi, yang itu lebih mantap lagi, seperti itu. Kalau masalah agama Kristen, jujur saja agama Kristen itu kita nggak menyalahkan mereka. Kalau saya Kristennya karena Kristen dari lahir, karena bapak saya, ibu saya, kakek saya Kristen semua. Lalu saya sekolah pendeta, dan sekolah pendeta itu bukan hanya pendeta-pendetaan, karena ada yang sekolah pendetanya 9 bulan, ada yang 6 bulan sudah bisa jadi pendeta. Jadi misalnya sekolah 9 bulan, dia hanya sekolah untuk berpidato, speech, untuk khotbah. Tapi secara pengetahuan, mereka tuh nggak ada. Jadi yang diajarkan adalah bagaimana speech-nya, bagaimana mereka bisa berkhotbah, terus bagaimana mereka itu bisa meyakinkan. Nah, jadi itu kebanyakan dari aliran-aliran gereja, dari Pentakosta, Pantekosta, gereja Baptis, terus dari karismatik. Jadi gampang mereka itu Bang Rizal kok jadi pendeta. Tapi kalau dari aliran denominasi gereja kami, termasuk dari Protestan, Advent, nah itu sekolah pendetanya itu nggak mudah. Kalau kami dari Advent dulu itu mau sekolah pendeta itu 1-2 tahun pertama itu diuji, dites dulu. Ini bisa nggak jadi pendeta? Jadi dilihat nilainya juga, Bang. Ini bisa nggak jadi pendeta ini? Jadi alur yang ke arah kependetaan itu dinilai, oh bisa. Kalau nggak bisa. Jadi dia itu hanya
sekolah bisa lanjut sampai S1 tapi bukan dipersiapkan untuk jadi pendeta, tapi hanya jadi guru agama. Nah, habis itu baru 3 tahun pertama itu baru pendalaman ilmu-ilmu teologianya sampai 4 tahun baru dia pegang apa? Jemaat. Diuji untuk pegang jemaat sebagai pendeta muda selama 1 tahun, baru dia ditamatkan jadi sarjana teologi. Nah, di situ baru dia ditempatkan jadi pendeta selama 2 tahun, menjadi asisten pendeta dulu, baru dia diurapi, baru dia jadi pendeta penuh, baru dia apa? Karirnya itu menanjak dan menanjak. Nah, itu kalau dari kami. Jadi kesimpulannya, semua agama, denominasi gereja apa saja, itu mereka ajarannya hanya satu yang sangat menyolok, yang itu memang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Kalau ajaran-ajaran yang lain itu tinggal karena interpretasi dari setiap pendeta yang konyol, ya kan, yang tidak alkitabiah, dan itu menjadi kebiasaan. Itu hanya dasarnya nggak ada. Iya, Semaunya aja. Tambahan-tambahan. Ada yang begitu, Bang. Ada yang sebegitu, Bang. Jadi contoh kalau sudah mulai belajar kitab Wahyu dan Daniel, itu aneh-aneh. Padahal kitab Wahyu dan Daniel itu kalau di Alkitab ya, itu berbicara tentang nubuatan yang sudah lewat, yang sekarang dan yang akan datang. Dan nubuatan di dalam kitab Wahyu dan Daniel itu termasuk nubuatan akan munculnya Islam setelah Yesus Kristus, atau setelah Nabi Isa kita menyebutnya alaihissalam, atau setelah Jesus Christ. Nah, itu yang memang tidak dipelajari oleh pendeta-pendeta yang lain. Makanya sekarang setelah saya masuk Islam, itu begitu mudah untuk bisa menelaah ini apa kira-kira akan terjadi dengan dunia Islam sekarang ini, ya kan? Semakin lama Islam ini akan semakin terbuka, karena bicara soal kebenaran itu bicara soal hati nurani. Orang kalau hati nuraninya sudah tersentuh, apapun dia siap untuk apa? Untuk kehilangan apa saja, karena apa saja itu di belakangnya dia itu seperti tidak ada manfaat, malah dianggap seperti sampah. Saya jadi pendeta, saya sudah 21 tahun jadi pendeta. Saya sudah dapat safety dalam kehidupan, tunjangan hidup sampai pensiun, sampai meninggal sudah disiapkan. Saya punya nama besar, sudah dikenal di kalangan gereja saya. Saya sudah sampai berangkat keluar di beberapa negara. Saya sampai tambah juga sekolah di luar negeri. Bahkan kedua anak saya juga sekarang ini sementara sekolah di luar negeri sebagai warga negara Amerika. Dan 2 anak saya, yang satu udah mau selesai dokter, satunya ngambil hukum, sementara kuas di Unsrat sekarang, walaupun kuliahnya di Unpad. Tadi Mas Rizal sama Bang Ipul sudah datang ke rumah saya di kontrakan saya, sudah melihat tempat saya, bahkan kasur pun kami nggak ada. Kenapa saya bilang kasur nggak ada? Karena saya lebih memilih tidur tanpa ada kasur, karena lebih sehat. Yang penting ada alasnya, baru dikasih spray. Yang penting apa? Itu lebih sehat. Jadi bukan karena cari empuknya, tapi memang kalau dilihat pantas dan tidak pantasnya, pasti semua orang akan berpikir seorang mantan pendeta hebat nggak pantas tinggal di tempat itu. Tapi kalau bagi saya sendiri itu sangat pantas. Kenapa? Islam itu indah, dan indahnya Islam itu dia harus sanggup menghadapi apapun yang di depannya dia, karena itu jadi kesempatan. Jadi kalau bagi saya sendiri, kalau saya masuk Islam, segala sesuatunya indah, segala sesuatunya nyaman, itu biasa, siapa aja bisa. Tapi kalau saya seorang pendeta yang pernah punya jabatan dulu, ya, yang sangat dihormati dan dihargai dengan segala fasilitasnya yang luar biasa, dan sekarang setelah saya masuk Islam, saya tinggal dan di tempat yang sangat sederhana, itu keindahan untuk saya. Karena kapan lagi saya bisa menghadapi hal seperti ini? Jadi untuk menunjukkan bahwa seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan percaya kepada Allah, apapun yang terjadi itu sudah diizinkan, dan kita hanya menjalani. Jadi walaupun dalam keadaan kita hidup berkecukupan, atau secara mata manusia kasat mata berkekurangan, atau dalam kehidupan secara kasat mata seperti penderitaan, kan semua itu diizinkan. Dan kalau kita bisa melewati semuanya itu menjadi suatu keindahan yang luar biasa.
Sekarang kok dikasih pilihan, mau hidup kaya atau miskin? Pasti semuanya kaya kan? Tapi kalau kaya akhirnya kita menjadi orang yang nggak benar. Kita menjadi orang sederhana tapi kita benar, mana yang kita pilih? Mendingan kita jadi orang sederhana tapi benar. Banyak orang kaya sekarang korupsi, banyak orang punya duit sekarang ya banyak melakukan jalan yang salah, ya kan? Tetapi kalau kaya di jalan yang benar, itu yang lebih baik lagi, iya kan? Kita punya kekayaan tapi kekayaan itu bisa bermanfaat, bisa bermanfaat. Jadi Dek, ini ya saya mau tekankan, kalau kita meninggalkan agama Kristen bukan berarti bahwa orang Kristen itu salah. Mereka banyak yang belum tahu, dan karena banyak yang belum tahu dan sengaja ditutup-tutupi supaya tidak tahu. Karena kalau mau jujur, banyak pendeta-pendeta yang sekolah, apalagi mereka jalur teologia, master teologia yang benar ya, itu mereka pasti semua sudah tahu bahwa sebenarnya Yesus itu nggak boleh disembah, disamakan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan Allah dalam Alkitab, tulisan Alkitabnya. Sebenarnya tulisan Alkitab itu Allah itu diambil dari bahasa Arab itu. Allah itu sebenarnya Allah. Itu Allah itu sebenarnya. Tapi di Indonesia kan kalau orang Kristen menyebutnya Allah. Nggak ada. Jadi sebenarnya Yesus itu sendiri di dalam Alkitab, ya kan? Dia menyebut dirinya itu hanyalah sebagai pesuruhnya Allah, hanya utusannya Allah. Dan dia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia menyebut dia yang telah mengutus aku. Nah, ini hebatnya dunia Kristen sekarang ini, dan ini sudah berjalan ribuan tahun. Jadi saya mungkin memberikan gambaran. Ini ada. Ini di zamannya Taurat. Taurat itu ada 5 buku Taurat, ya kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cerita soal kejadian, cerita soal Nabi Adam, ya kan? Cerita soal Nabi Nuh, cerita soal Nabi Musa, semua dicatat di situ. Lalu Sabur, ya, kehidupan daripada nabi-nabi yang selanjutnya, bahkan raja-raja di zamannya bangsa Israel dan kerajaan Yehuda. Baru Injil, Taurat, Sabur, Injil. Injil ini adalah menceritakan tentang kabar gembira yang dijanjikan kepada bangsa Israel, akan lahir seorang Mesias. Dan ini 700 tahun sebelumnya sudah diceritakan di sini, di zamannya raja-raja dan nabi-nabi, akan datang Mesias. Ini kok dibuka oleh pendeta-pendeta semua. Sebenarnya sudah seharusnya banyak orang yang harus masuk Islam, termasuk pendeta-pendeta. Jadi Mesias ini yang dijanjikan, atau Yesus Kristus yang dijanjikan, ini memang khusus untuk orang Yahudi, orang Israel. Karena sudah 700 sebelumnya akan diberikan kabar gembira ini, bagaimana caranya supaya mereka ini mendapatkan kelepasan, belenggu dari penjajahan secara duniawi dan juga penjajahan secara nurani. Yesus sendiri ditolak akhirnya oleh orang Yahudi. Tetapi pengikutnya yang setia, mereka tetap apa? Berjalan. Dengan berjalannya waktu, sejak tahun 300 Masehi, nah di situ banyak perubahan-perubahan ajaran yang sudah diselewengkan. Perubahan-perubahan ajaran yang diajarkan oleh sejak di zamannya Taurat, Sabur, dan Injil ini mulai banyak diselewengkan, ya, dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran setelah berkembangnya kekristenan pada awal, pada mula-mula. Contoh, misalkan, ya, di dalam kitab Injil nggak pernah diajarkan tentang Tritunggal atau Trinitas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu gereja yang pertama mengajarkan adalah gereja Katolik. Jadi gereja Katolik tahun 300-an, mereka membuat begitu banyak dalil dan mereka membuat begitu banyak aturan-aturan. Contoh misalnya tahun 325 itu yang disebut dengan dogma duinitas. Jadi orang Kristen pertama dulu, ya, mereka percaya karena adanya konsili Nisea yang memutuskan bahwa Allah itu sama dengan anak. Jadi disebut doktrin dogma duinitas.
Nanti tahun 381 baru dibuatlah satu apa? Konsili lagi, pertemuan seluruh pimpinan-pimpinan gereja waktu itu, dibuatlah konsili dan memutuskan tentang dogma doktrin Trinitas atau Tritunggal. Dan ini Dwinitas Tritunggal contoh itu. Termasuk itu apa? Tanggal 25 Desember kelahiran apa? Yesus Kristus, ya kan? Nah, ini bertentangan semua dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Yesus lahir bukan di bulan Desember, dia di bulan April Mei. Kalau hitungan secara apa? Secara hitungan kalendernya orang Yahudi. Nah, ini sudah berjalan ribuan tahun. Nanti tahun 1517 muncul ini apa? Ini agama Protestan, ya kan? Jadi sudah apa? Ribuan tahun berjalan dogma Tritunggal, Trinitas, baru muncul agama Kristen Protestan yang munculnya di Jerman, di gereja Wittenberg, yaitu ajaran daripada siapa itu pendirinya reformasi Protestan, Martin Luther, ya kan? Nah, lalu muncul gereja-gereja yang lain, gereja baptais muncul, ya kan? Lalu gereja apa? Gereja-gereja Protestan yang lain muncul juga, yang aliran Protestan sama aliran apa? Karismatik, gereja baptis, muncul juga gereja Advent di situ. Nah, ini semua ternyata sama. Ini sama. Karena apa? Mereka masih mempercayai tentang dogma Trinitas. Sementara di dalam kitab Injil sendiri, baik Yesus mengajarkan, baik nabi-nabi sebelumnya mengajarkan, bahkan ada 10 hukum. Ya, ada 10 hukum apa? The Ten Commandment, ya kan? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain. La ilaha illallah, ya kan? Tiada ilah yang disembah selain hanya kepada Allah. Sebenarnya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah. Karena yang patut disembah hanya satu, yaitu siapa? Allah, gitu. Nah, ini kenapa kita berani mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Itu berarti kita sudah menentang ajaran siapa? Ajaran Allah sendiri dan ajaran Yesus sendiri. Dan anehnya, setelah gereja ini berkembang, ya, sampai disebut zaman jahiliyah, zaman kemurtatan yang luar biasa. Baru tahun 570 ya, 571 Rasulullah lahir, ya kan? Ya kan? Baru muncul agama Islam di abad ke-6. Tahun 622 baru tanah Arab itu bisa disatukan oleh Nabi Muhammad. Di bawah satu bendera mengajarkan tentang ketauhidan, hanya satu ilah yang disembah. Munculnya agama Islam dengan mengajarkan ketauhidan. Nah, ini yang membuat kebakaran jenggot ini apa? Ini orang-orang Kristen. Sehingga loh, ini gimana ini? Kita mengajarkan Tritunggal, Trinitas, ini mengajarkan hanya satu ilah yang disembah. Makanya agama Islam sejak di zamannya Rasulullah itu dimusuhi baik oleh orang Romawi dan oleh orang Yahudi dan oleh orang Kristen sendiri, dan itu akan berjalan sampai sekarang ini. Kalau mau jujur, ke dunia ini sekarang ini yang ngatur siapa sebenarnya? Yang sementara mau menghancurkan agama Islam sekarang siapa sebenarnya? Yang mengatur cuma satu, yaitu kepausan. Kalau Israel itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pada malam hari ini saya bersama dengan sahabat-sahabat, kami merasakan bahwa malam ini adalah suatu pertemuan yang sangat indah, di mana pada malam hari ini adik Novi pada malam hari ini dia siap untuk masuk Islam dengan mengucapkan 2 kali kalimat syahadat. Tentu ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, di mana apabila seorang masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah merupakan suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan setiap umat manusia. Mudah-mudahan pada malam hari ini akan menjadi satu bukti
bahwa malam ini adik Novi, kami yang hadir di sini, kami akan menjadi saksi bagi adik Novi sebentar bila mana kita nanti akan di akhirat nanti, ya Pak ya? Ya, kenapa kita akan saling menjadi saksi untuk menguatkan bahwa benar adik Novi ini sudah mengucapkan kalimat syahadat, benar bahwa pada malam ini dan jam sekian kami sudah bertemu bersama-sama. Dan mudah-mudahan contoh yang luar biasa pada malam hari ini akan memberikan motivasi, memberikan semangat kepada keluarga, kepada orang tua adik Novi nanti, ya, dan kepada kerabat-kerabat yang lain, sebagaimana yang saya sudah alami sebelumnya, bahwa dengan kita berani mengambil, kita berani dan berani mengambil satu keputusan, maka keputusan itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, untuk bisa mengikuti jejak yang benar, dan jejak yang lurus yang telah diajarkan, yang telah ditinggalkan, bahkan yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Baik, pada malam hari ini, maka untuk selanjutnya Ustadz Alvin yang akan melanjutkan untuk memimpin kepada adik Novi untuk bersyahadat pada malam hari. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sesungguhnya tidak ada satu pergerakan kita yang kita lakukan kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tadi mendengar bahwa saudari kita dari jauh datang ke kantor untuk bersyahadat. Kita menjadi saksi atas keislaman dari Mbak Novi. Baik. Alhamdulillah. Nah, tentunya seorang muslim atau muslimah ketika ingin menjadi seorang muslim dan muslimah, jadi diawali dengan membaca atau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, sebetulnya kita ini manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi Mbak ini sebetulnya kembali ke fitrah, kembali ke fitrah Islam. Baik, mohon untuk mengikuti syahadat yang ingin kita ucapkan bersama-sama, niatkan karena Allah, dan ini tanpa paksaan. Ya. Jadi ini tanpa paksaan, kami hanya menerima laporan, menerima telepon bahwa Mbak sendiri datang untuk bersyahadat masuk Islam. Jadi atas pilihan sendiri, atas keyakinan sendiri untuk masuk Islam, menjadi muslimah yang kafah insyaallah. Nah. Itulah indahnya Islam membukakan pintu hidayah untuk siapa saja. Demikian penjelasan Pendeta Maksi Deeng dalam dialognya bersama non-muslim yang ingin memeluk Islam. Dan nantikan pula video-video kami berikutnya dalam syahadatnya di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.